Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zudiano Falzais dengan NIM 230306020 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan dari kelas PTNB. Di sini saya akan menjelaskan sistem anatomi dan fisiologi pada kelinci atau Ornithologus cuniculus dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari SPT MP IPM. Anatomi eksternal pada kelinci. Tubuh kelinci terdiri dari caput, kolum, trunkus, ekstremitas librae, kaudal, dan seluruh tubuh ditutupi oleh bulu atau bisa dibilang pilus. Yang pertama ada caput atau kepala. Bagian caput kelinci terdapat organ-organ yaitu rima oris. Rima oris dibatasi oleh labium superior. Labium superior memiliki celah di tengahnya sehingga tampak dentes. Lalu ada labium inferior, fibrisae, rambut-rambut kaku yang panjang di atas labium superior. Lalu ada nares externus, lubang hidung bagian luar. Lalu ada organon visus, terdiri dari bulbus oculi yang terdiri dari kornea, iris, dan pupil. Berada atau bisa dibilang di bagian matanya. Lalu ada palpebra atau kelopak matanya, terdiri dari palpebra superior dan palpebra inferior, dan plica seminalis yaitu membran nictitans yang telah mereduksi terdapat di sudut mata dekat hidung. Lalu ada organon auditus, terdiri dari pinae, auriculae, dan porus acousticus. Lalu ada externus atau lubang telinga bagian luar. Saya pegang ini. Lalu ada trunkus. Trunkus terbagi dari beberapa daerah, yaitu toraks, dadanya, abdomen atau perut, dorsum atau punggung, dan glutae, pinggul. Dan yang terakhir ada perineum atau di sekitar alat genital. Dan ada beberapa organ yang terdapat pada trunkus, yaitu umbiculus, mammae dengan papila mammae yang terletak di inguinal. Terus ada anus bagian sini. Lalu ada ekstremitas librae, ekstremitas cranialis tersusun dari brasium yang disokong oleh tulang humerus. Antebrasium disokong oleh radius dan ulna. Manus terdiri dari karpus disokong oleh tulang karpal. Lalu ada metakarpus disokong oleh tulang metakarpal. Lalu ada digiti disokong oleh phalanges. Lalu ada ekstremitas caudalis terdiri dari femur. Femur yang disokong oleh os femur. Ada crus disokong oleh os tibia dan fibula. Lalu ada pes terdiri dari tulang tarsus disokong oleh os tarsalia. Metatarsus disokong oleh os metatarsalia. Digiti 3 buah disokong oleh phalanges, dan valvula menyerupai teracak atau ungula. Selanjutnya saya akan menjelaskan topografi organ dalam. Yang pertama ada hepar. Hepar warnanya merah tua, terdiri dari beberapa lobi. Lalu ada vesica velea, kaudal dari hepar. Lalu ada esophagus. Lalu ada ventriculus. Lalu ada lien, kaudal dari ventriculus. Intestium tenu, halus agak merah. Lalu ada cecum, besar hijau tua. Ini. Lalu ada intestinum crassum, seperti manik-manik. Lalu ada vesica urinaria, gelembung agak tebal. Lalu saya akan menjelaskan sistem nervosum atau sistem otak. Organ-organ pada sistem nervosum hewan mamalia terdiri atas hemisfer cerebri, fissura longitudinalis cerebri, lekukan yang memisahkan kedua hemisfer cerebri. Terus ada giri, lengkungan pada permukaan cerebrum. Lalu ada sulci, lekukan pada permukaan cerebrum. Lalu ada cerebellum, dan yang terakhir ada medulla oblongata. Lalu saya akan menjelaskan sistem digestori pada kelinci.
Yang pertama ada glandula salivari, kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut. Lalu ada glandula parotis yang berada di sebelah luar belakang mandibula atau di bawah telinga. Lalu ada glandula sublingualis di bawah lingua. Lalu ada glandula infraorbitalis di bawah bulbus oculi. Semua kelenjar ini memiliki pasangan. Lalu ada hepar. Ini agak merah bentuknya. Hepar dekat dengan diafragma sebelah dexter. Ventriculus menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus menuju vesica velae. Saluran dari vesica velae, ductus cysticus, bergabung dengan ductus hepaticus dengan ductus coelodochus yang bermuara ke cranial duodenum. Lalu ada pankreas seperti ini. Pankreas terdapat di antara duodenum pars ascender dan pars descendens, menghasilkan dua macam getah. Yang pertama ada enzim disalurkan melalui ductus pancreaticus ke duodenum. Lalu ada hormon disalurkan langsung ke dalam darah, tidak melalui saluran keluar. Lalu ada sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri dari nares externus, cavum nasi, nares internus, glotis, laring, trakea. Trakea tersusun dari cincin tulang rawan. Bentuknya seperti ini. Lalu ada bifurcatio trachealis, percabangan dari trakea. Lalu ada bronchus, sinister, dan dexter, berada di sekitar sini. Lalu ada pulmo. Pulmo terbagi menjadi dua bagian, yaitu pulmo sinister terdiri dari dua lobi. Yang pertama, lobus superius dan lobus inferius. Pulmo dexter terdiri dari tiga lobi. Yang pertama lobus superius, yang kedua ada medianus, dan yang terakhir ada lobus inferius. Lalu ada sistem sirkulasi darah. Sistem peredaran darah. Yang pertama ada core atau jantung, terdiri dari antrium dexter, antrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Lalu ada arteri, saluran darah yang mengangkut darah kayak oksigen dari jantung ke jaringan tubuh. Lalu ada arteri pulmonalis, pembuluh darah yang mengalirkan darah terdeoksigenasi dari jantung ke kapiler paru-paru. Lalu ada vena, pembuluh darah yang mengangkut darah terdeoksigenasi kembali ke jantung dari organ tubuh. Lalu ada vena pulmonalis, pembuluh darah yang mengantarkan darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Lalu ada enzim pada proses pencernaan. Yang pertama ada enzim petialin, terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi enzim petialin mengubah amilum menjadi glukosa. Lalu ada enzim amilase, dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsinya mengubah amilum menjadi maltosa. Lalu ada enzim maltase, terdapat di usus 12 jari, berfungsi memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Lalu ada enzim pepsin, dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Pepsinogen akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsi, berfungsi memecahkan molekul protein menjadi pepton. Lalu ada enzim tripsin, dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, berfungsi memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Lalu ada asam klorida atau HCl atau biasa disebut dengan asam lambung, dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding lambung, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama dengan makanan. Lalu terakhir ada cairan empedu. Cairan empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu, berfungsi untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Lalu ada enzim lipase, dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Fungsinya untuk memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ruminansia. Terdiri dari rumen, retikulum, omasum, abomasum. Yang pertama rumen.
seperti ini. Rumen berfungsi sebagai presentasi oleh mikroba dan sebagai tempat absorpsi pipa dan sebagai tempat pencampuran pakan. Lalu ada retikulum. Retikulum berfungsi sebagai presentasi oleh mikroorganisme dan sebagai tempat absorpsi dari VFA, air dan amonia. Lalu ada omasum, berfungsi sebagai penyerapan air, asam lemak tertentu dan natrium. Makanan masuk ke dalam omasum secara bertahap sehingga penyerapan sari makanan juga secara bertahap. Lalu ada abomasum. Abomasum atau perut sejati pada ruminansia berfungsi sebagai pengatur pencernaan secara enzimatis dan kimiawi.